Tuh, Pak Mahfud bilang, iya memang bukan delik aduan Presiden tolak, tetapi kan Pak Rocky, Saudara Rocky Gerung masih bisa kena delik yang lain kan. Jadi Mahfud juga ngomporin. Ya, kembali lagi bersama saya, Peru Seran. Mari, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Rocky Gerung mengklarifikasi tentang ucapannya kepada Presiden Joko Widodo terkait B, T, dan lain sebagainya itu. Dan Rocky Gerung juga meminta supaya Pak Mahfud MD, di mana beliau adalah Menko Polhukam, bersama Muldoko untuk paham. Ya, Bang Rocky, apa kabar? Saya nanyanya apa kabar nih? Enak kabarnya. Sebenarnya terus terang saya agak surprise loh Bang Rocky masih mau diajak bicara dan kami undang di Open Minded. Karena saya pikir dengan banyaknya kegaduhan yang ada sekarang ini Bang Rocky akan bersembunyi. Nah, yang di luar itu bukan, kita bedain antara bunyi dan suara. Saya mengucapkan suara, yang di luar itu bunyi-bunyian itu. Jadi crowded di situ tuh. Dan itu pentingnya kenapa setiap makhluk politik harus mengucapkan pikirannya tuh. Itu yang disebut discourse. Discourse artinya sesuatu yang diuraikan dengan kekuatan argumentasi itu, bukan dengan sentimen itu. Itu abstrak sekali. Tolong diterjemahkan supaya orang yang menonton acara ini paham apa yang Bang Rocky sampaikan. Sering kali saya harus terjemahkan, lalu dia berfungsi jadi kalimat yang nanti dianggap kurang sopan itu. Seperti kasus saya kan, saya berupaya untuk abstraksikan tuh bahwa ada kejahatan narasi dari presiden karena terus menghindar dari tuntutan buruh misalnya tuh. Nah, kejahatan narasi istana itu kan disembunyikan melalui headline. Nah, saya menganggap bahwa headline itu semacam usaha untuk menyelundupkan kepentingan sepihak dari kekuasaan. Lalu saya lakukan counter narasi. Diskursus saya selalu sifatnya kritis. Jadi dianggap aja bahwa pertengkaran politik kan mesti sampai ke pertengkaran yang abstrak. Karena konsep makin lama makin abstrak. Nah, kalau makin konkret dia makin lama bukan lagi pameran otak tapi pameran otot. Seperti yang hendak dipamerkan oleh Pak Muldoko. Akan pasang badan, bukan pasang otak. Oke, Bang Rocky. Sebelum kita ke sana, sebenarnya saya duga akan ke sana. Saya mau dengar dulu dari cerita dari Anda. Sebenarnya pada saat itu bagaimana sih suasananya sampai akhirnya menjadi heboh seperti sekarang ini? Kita flashback lagi, ketika Anda mengeluarkan kalimat, kita sebut nggak sih ini? Yang sebut kalah. Oke. BT ya, BT itu. Jadi waktu itu sore hari ada semacam konsolidasi buruh dan memang disebut konsolidasi itu. Lalu di dalamnya ada seminar. Saya diundang di dalam seminar yang satu paket dengan konsolidasi buruh. Konsolidasi buat apa? Buat demo anti Omnibus Law tanggal 10 besok tuh. Lalu saya ditanya oleh panitia tuh, kira-kira apa fokusnya ya Bang Rocky? Oke, saya akan terangkan fokusnya. Maka saya mulai dengan kritik terhadap Omnibus Law itu. Bahwa itu adalah, saya sebut itu undang-undang yang penuh maksiat. Dan saya terangkan bahwa undang-undang itu menyebabkan hak buruh untuk memperoleh rasa adil, kemakmuran atau upah yang mencukupi itu dibatalkan oleh undang-undang itu. Dan bahkan undang-undang itu udah dinyatakan inkonstitusional. Lalu Pak Jokowi cari akal, diperpukan. Setelah diperpukan, dinaikkan statusnya sebagai undang-undang tuh. Jadi hal yang sama muter-muter di situ kan. Itu poin pertama, saya kasih kritik itu tuh. Yang kedua soal IKN. Waktu itu saya membaca di media massa bahwa Presiden Jokowi pergi ke Cina tuh. Buat apa? Terutama buat nyari investor. Lalu saya anggap bahwa itu jualan IKN. Padahal jualannya udah ditolak oleh Saudi Arabia, ditolak oleh Singapura, ditolak oleh Kanada. Sekarang pergi terakhir ke Cina. Dan kita tahu bahwa Jokowi atau Presiden Jokowi, atau jangan sebut Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu, lebih anonim lagi itu, berupaya untuk membujuk Presiden Cina untuk tanam saham di IKN. Dan bagi saya itu artinya memberi keleluasaan pada sebuah negara yang sedang berupaya untuk menghegemoni atau bahkan menganeksasi negara-negara tetangga. Dan itu ada faktanya tuh di Bangladesh, di Afrika tuh. Kalau gagal bayar utang maka diambil alih bagian-bagian dari negara itu. Jadi ada pretext, ada peristiwa sebelumnya. Maka saya sebut bahwa Presiden Jokowi hendak menjual negara. Kan dasarnya itu kan. Kan dia jadi semacam sales promotion boy itu kemana-mana itu. Ini IKN. Padahal sebetulnya janjinya dari awal IKN itu adalah proyek bisnis yang tidak melibatkan APBN. Sekarang Jokowi pakai APBN untuk biaya IKN yang makin lama makin besar. Padahal APBN itu adalah dana sosial untuk pendidikan, untuk kesejahteraan. Jadi Pak Jokowi pakai dana itu untuk proyek legasi dia. Yeah. Nah itu sebabnya saya bilang Pak Jokowi sebagai presiden hanya mementingkan legasi dia tuh.
atau bahkan lebih lebih tegas lagi dinasti dia mengabaikan justru hak buruh, justru hak publik, hak rakyat. Itu yang kemudian bagi saya jenis semacam itu adalah kegiatan dari seorang bajingan dan bajingan yang tolol. Kalau bajingannya pinter, dia mesti debat dulu dengan kalangan buruh. Tapi saya tidak sebut Pak Jokowi yang bajingan. Kebijakannya itu kebijakan dari ciri-ciri kebijakan yang sifatnya bajingan. Itu dasarnya lalu jadi heboh. Nah orang akhirnya hanya mempersoalkan istilah bajingan tolol itu. Dia nggak persoalkan asal usul kata itu muncul di dalam upaya saya memberi kritik. Lalu para pendebat saya bilang, kenapa nggak sopan-sopan? Lo kritik itu harusnya makin lama makin kasar. Kan itu fungsi kritik kan. Kalau sopan-sopan udah tuh buruh udah demo, DPR udah kita tegur nggak berubah juga kan. Maka saya memang menghitung saya akan pakai istilah itu. Bajingan tolol, tetapi saya akan kasih keterangan bahwa itu adalah ekspresi biasa saya, karena lain kalau saya dari orang yang lemah lembut pergi pada istilah itu seorang itu lompatan kuantum biasa saja saya ngajar dengan cara seperti itu walaupun orang anggap itu tidak sopan. Tidak boleh ada sopan santun dalam politik. Kalau kita sopan santun itu artinya kita nggak boleh memberi kritik, jadi sopanlah dalam memberi kritik. Terus saya tanya itu parameternya apa sopan tuh, kepentingan siapa, kan ini tradisi masyarakat atau masyarakat Jawa umumnya. Iya nggak boleh pakai dalil itu buat di dalam politik. Kritik itu harus tajam-tajamnya. Oke. Itu Yasmin. Bang, tapi ungkapan itu, dua kata itu sebenarnya direncanakan atau tidak berarti? Kalau dari statement tadi sepertinya memang sudah dipikirkan dan direncanakan? Itu direncanakan dalam mungkin 3 nanosecond. Kan di kepala saya itu beredar pilihan mana kalimatnya tuh. Nggak mungkin saya rencanakan dari awal, wong saya diminta buat orasi secara real time kok. Tapi saya mesti cari istilah yang memungkinkan istilah itu diingat sebagai protes keras. Jadi kayak kita main musik, main piano, lama-lama crescendo, makin tinggi nadanya kan. Atau kita pianissimo, makin lama makin lembut. Saya memilih untuk crescendo. Kan, dan itu adalah watak saya kalau memberi kritik. Di semua stasiun TV pasti akan, jadi itu bukan hal yang tiba-tiba, ya saya maksudkan untuk menghina presiden. Enggak, dari awal dulu juga presiden pernah saya bilang dungu di TV One kan. Tapi saya bilang Jokowi yang membuat kebijakan dan kebijakan itu kebijakan dungu kan. Itu. Jadi tetap saya anggap bahwa saya nggak menghina beliau sebagai individu. Ya, tapi maksudnya ini orang mungkin kaget karena dua kata ini mungkin belum pernah diucapkan di tempat umum atau bagaimana? Sebetulnya ini sesuatu yang baru diucapkan oleh Bang Rocky. Iya, saya pertama kali ucapkan itu sebagai konsekuensi dari kritik awal. Sudah berkali-kali kritik IKN, kritik soal Omnibus Law. Kan itu dengan nada yang terakhir saya pidato di depan buruh yang sama tuh di DPR mungkin sebulan sebelum itu. Saya tetap ingin supaya apa yang kita ucapkan itu betul didengar. Buktinya sekarang didengar. Sebelumnya kan nggak didengar. Tapi didengar harus dalam kondisi kayak gini. Jadi artinya Bang Rocky menjadi orang yang ya dilaporkan gitu. Sebenarnya ada bayangan nggak sih bahwa ini akan berdampak seperti ini? Kalau mereka yang mendengar saya dalam konteks tadi itu pasti mengerti apa maksudnya. Kan misalnya ada orang Yasmin misalnya mau bangun pagi, sang wakernya udah bunyi nggak bangun. Lalu bagaimana caranya? Ya siram air aja. Lalu bilang kok kasar siram air? Bukan, itu untuk membangunkan. Juga kalimat saya itu untuk semacam wake up call. Kalian pemerintah lihat buruh itu dia mau berdemo dan ini bukan demo pertama tuh. Demo yang udah berkali-kali. Nah 10 Agustus adalah puncaknya tuh, atau puncak kecilnya, nanti ada puncak tingginya tuh. Lalu saya bilang, ya saya pro dan memang harus dimacetkan jalan tol itu daripada jalan pikiran yang macet. Saya sambungkan. Tapi orang cuma ambil penggalan itu Rocky Gerung mau macetin jalan tol. Pasti akan macet kan ada demo buruh kan. Tapi saya tambahkan daripada macet jalan pikiran mending jalan tol macet. Dan publik akan paham. Karena banyak orang yang menganggap bahwa Omnibus Law juga itu buruh di Bekasi itu satu orang tuh nanggung 4-5 keluarga Bekasi Kerawang itu kan. Jadi kalau ada demonstrasi buruh itu atas dasar pikiran bahwa daya beli keluarga buruh itu menurun. Kalau Omnibus itu benar nggak mungkin ada buruh yang udah 3 tahun ini 2 tahun terakhir ini demo terus. Bang, Anda kan mengkritik IKN dan Omnibus Law. Ya. Berarti dari dua hal ini yang membuat Anda sampai mengeluarkan dua kata itu, BT itu, berarti ada sesuatu yang sangat perlu membuat marah gitu ya. Betul. Nah, boleh dideskripsikan dari masing-masing ini. Soal IKN, itu dari awal, dari 3-4 tahun lalu saya ada kritik. Saya bilang IKN itu adalah hak kultural masyarakat Dayak, masyarakat Banjar tuh. IKN itu adalah hak ekologis dari masyarakat dunia sebagai paru-paru dunia tuh. Ngapain kita mesti bangun IKN di situ tuh? Demi apa tuh? Demi kemegahan. Saya bahkan bilang oke, boleh, tapi hitung dulu apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Kan itu pada akhirnya pakai APBN.
di dalam konstitusi ada rumusan yang final. Tugas presiden cuma dua. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Itu memerlukan soal cerdaskan kehidupan bangsa, undang-undang pendidikan itu mesti 20% APBN disisihkan. Memelihara fakir miskin artinya daya beli mesti ditopang itu. Pendapatan harus ada tuh. Dalam hitungan PBB itu kira-kira 15% dari APBN. Berarti 35%. 65% boleh dipakai untuk yang lain. Tetapi yang dasar ini disisihkan dulu. Jangan sampai orang sakit itu udah sakit masih mesti mikirin BPJS itu. Kan itu asuransi itu. Padahal mestinya gratis rumah sakit itu. Demikian juga pendidikan mesti gratis. Karena itu perintah konstitusi, imperatifnya ada pada konstitusi. Lain kalau negara ini negara liberal, itu suka-suka aja kan. Tapi ini negara yang basisnya keadilan sosial, ada sosialisme di situ tuh. Nah saya bertumpu pada itu, lalu saya kasih kritik. IKN itu harusnya tunggu setelah variabel-variabel utama ini dipakai itu. Itu yang pertama kritik. Berarti tunggu ini gratis dulu, baru gitu. bikin yang lain. Jelas gitu. itu, tunggu IQ nasional kita naik tuh. Tunggu daya beli naik tuh. Kan sekarang disparitasnya tinggi kan. Yang sering disebutkan bahwa 4 orang Indonesia menguasai separuh dari kekayaan Indonesia. Itu udah nggak benar. Yang kedua soal keamanan lingkungan. Saya dalilkan bahwa di dalam hukum lingkungan, prinsip pertama, tanya pada pemangku adat di situ tuh. Mau nggak mereka jual? Mau nggak pohon mereka itu ditebang? Mau nggak macam-macam tuh. Di Sulawesi Selatan misalnya, kalau satu pohon di dalam lingkungan adat ditebang, itu dendanya 40 juta. Sekarang berapa banyak yang mesti kita tagih pada Jokowi karena dia nebang segala macam pohon kalau pakai hukum adat tuh. Tetapi oke, ada kebijakan Jokowi untuk memindahkan ibu kota. Boleh, tetapi setelah ada AMDAL. Kan yang terjadi Jokowi udah putuskan kita akan pindah ibu kota. Oleh karena itu kami minta Universitas dapat uang banyak untuk bikin AMDAL. Pasti AMDALnya untuk membenarkan keputusan politik kan. Bayangkan misalnya kalau Universitas Banjarmasin atau Universitas Indonesia bikin AMDAL di situ dan menyimpulkan bahwa tidak boleh pindah ibu kota karena itu merusak lingkungan tuh. Jumlah karbon di situ akan meningkat, jumlah kebisingan akan setiap hari akan ada private jet mendarat di ibu kota baru. Itu berarti hak burung untuk bikin romance di pohon-pohon itu hilang tuh. Kan dia juga makhluk tuh. Nah, itu yang saya hitung. Jadi ongkos ekologinya berat sekali. Dan itu terbalik. Jadi AMDALnya belakangan. Belakangan. Itu nggak masuk akal tuh. Karena itu saya berkali-kali, mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang masyarakat adat universitas. Tetap prinsip saya jangan dijual. Jadi saya pro masyarakat adat justru. Tiba-tiba saya lihat di sosial media masyarakat adat Dayak itu memusuhi saya dengan memotong binatang di situ untuk memperlihatkan ketidaksukaan mereka. Loh, saya justru pro mereka supaya hak kultural mereka terjaga, supaya arwah nenek moyang mereka itu tidak gentayangan di ibu kota itu. Karena itu kan itu ada hal-hal yang sakral di situ. Jadi jagalah hak masyarakat adat. Tetapi saya tahu bahwa mereka yang disewa oleh negara atau oleh siapa yang berkepentingan ingin mempersoalkan seolah-olah saya menentang penjualan IKN itu. Saya bilang bukan saya menentang. Periksa dulu, minta izin pada masyarakat adat. Dan memang belum pernah ada jadi itu. Dan itu yang menerangkan kenapa nggak ada investor mau masuk ke IKN. Karena mereka tahu tanah itu masih bermasalah. Yang ketiga, kenapa minta pemerintah Cina untuk mendesain ibu kota. Padahal kita tahu Cina ada dalam proxy war dengan Amerika tuh. Itu berarti di dalam jangka panjang Cina akan menanamkan semua chips dia itu untuk memantau Indonesia. Apakah Indonesia lagi kol-kolan dengan Gedung Putih atau Menteri Pertahanan Amerika. Kan itu bahayanya kan. Jadi bahaya pertama hilang hak masyarakat adat kalau dibikin IKN. Bahaya kedua ekologi dunia akan terganggu karena itu artinya deforestasi. Yang ketiga adalah kepentingan security global. Itu dasarnya. Kalau Omnibus Law gimana? Omnibus Law itu dasar kenapa kita kritik karena Omnibus Law itu memangkas semua hal-hal yang bisa meningkatkan daya beli buruh. Bahkan belakangan manajer di Jalan Tamrin yang merasa bahwa dia nggak kena Omnibus Law karena statusnya manajer, lalu nggak mau ikut demo. Akhirnya begitu mereka baca undang-undang itu, seorang manajer yang gajinya mungkin 50 juta, dia berharap dalam peraturan yang lama kalau dia pensiun dia akan dapat 5 miliar. Di Omnibus Law dia cuma dapat 25 juta, baru dia sadar bahwa dia sebetulnya juga kena undang-undang itu. Ya, pesangon jadi turun karena dipotong-potong lah ini insentif segala macam dipotong. Karena dia adalah manajer itu per definisi juga adalah buruh. Pekerja tuh, bukan pemilih atau apa namanya middle class manager. Nah, itu yang saya persoalkan bahwa undang-undang ini menipu. Lebih dari itu, secara konstitusional
Presiden Jokowi menyelundupkan undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional, diubah formatnya jadi perpu, dan kita selalu ingin nggak boleh ada perpu. Perpu itu kan permainan, tuh permainan politik. Dibikin perpu, perpu itu kemudian dijadikan undang-undang lagi dalam mekanisme legislasi, lalu diminta di judicial review lagi, padahal itu barang yang sama. Iya. Ya, jadi itulah sebenarnya yang membuat keluar statement itu. Ya, jadi asbabun nusulnya ada. Saya ucapin statement itu kan. Jadi kemarahan saya bukan kemarahan personal, kemarahan pada kebijakan publik. Dan itu yang menyebabkan orang yang sekarang marah-marah itu dia nggak ngerti konteksnya apa. Kan mereka nggak pernah tahu bahwa itu adalah pidato akademis saya di dalam forum seminar yang fungsinya konsolidasi buruh. Buruh juga ingin dengar keterangan akademis itu. Tetapi nggak mungkin saya tidak mengucapkan hal yang bisa menggerakkan energi mereka supaya lakukan terus perlawanan. Kan memang saya dorong lakukan perlawanan. Kenapa? Karena sejarah dunia perubahan politik adalah sejarah buruh. Dari berabad-abad buruh itu memang ditugaskan oleh sejarah atau ditakdirkan sejarah jadi agen perubahan. Jadi jangan takut, saya bilang begitu, untuk lakukan perlawanan. Bang Rocky sendiri sebenarnya merasa nggak sih kalau dianggap menghina presiden? Gak ada kepikiran di saya tuh. Berkali-kali saya terangkan bahwa saya menghina tubuh publik dari pejabat publik. Nah, mestinya pejabat publik nggak boleh terhina karena dia lembaga tuh. Kan dulu kenapa raja itu nggak boleh dihina? Karena dulu dalam sistem kerajaan tubuh publiknya nyatu dengan tubuh privatnya tuh. Datang dari langit. Waktu kita pilih republik kita pisahkan itu. Tubuh privat beda dengan tubuh publik tuh. Bahkan di dalam satu tradisi masyarakat Bima, seorang raja sebelum dia dilantik besok sore ini dia dibully di pasar, disuruh duduk di pasar, dicaci maki habis-habisan. Jadi ada tradisi kita untuk mencaci maki supaya nanti dia tahu bahwa dia akan jadi noblesse oblige, akan ada punya nobility, jadi kemuliaan, karena itu dia punya kewajiban itu. Jadi nggak mungkin kalau dari awal orang mau jadi pejabat publik nggak mau dikritik, itu nggak fair. Dia waktu mau jadi pejabat publik minta suara dari publik, termasuk presiden. Presiden ada peminta suara rakyat. Setelah itu dia berkuasa. Kedaulatan rakyat tidak diserahkan pada presiden. Tetap kedaulatan rakyat bisa dipakai untuk mengontrol. Nah, kedaulatan itu bisa diucapkan secara lemah lembut, bisa juga secara kasar. Kan nggak soal. Jadi kalau dibilang saya kasar, ya memang saya milih kalimat itu. Yang bagi dia itu kasar. Tapi bagi saya itu adalah wake up call in optima forma. Dalam bentuk yang paling nyaring bunyinya kan. Nah, itu yang menyebabkan saya merasa bahwa kalau saya ucapin itu kan akhirnya orang tahu bahwa dua soal itu memang harus dipersoalkan secara dibongkar lagi secara kritis, soal IKN dan soal Omnibus Law. Jadi Bang Rocky tidak merasa menghina presiden, tapi menghina Jokowi. Karena presiden bukan orang, presiden lembaga tuh. Kalau saya hina Jokowi, harusnya urusan pribadi. Kan nggak mungkin bilang Jokowi kenapa kau jual IKN? Saya bilang Presiden Jokowi dalam kedudukan publiknya. Lalu Presiden Jokowi bilang kapan saya jual IKN? Memang Pak Jokowi nggak menjual IKN. Tetapi dia sebagai pembuat kebijakan menjual IKN. Itu yang nggak bisa dibedain. Bahkan oleh pers susah bedain. Saya bilang Jokowi itu baik sebagai kepala keluarga. Tapi buruk sebagai kepala negara. Kok buruk sih? Ya memang nggak ada yang baik. Ada yang baik. Yang baik udah dipuji-puji. Kenapa saya nggak bisa sebut yang buruk gitu? Bahkan mereka yang memuji, berlebihan memuji. Yang muji saya laporin polisi juga kan. Karena memuji berlebihan. Dan Bang Rocky nggak mau minta maaf ya. Atas kejadian ini Bang Rocky tidak mau minta maaf karena yang melaporkan bukan Presiden Jokowi. Jelas atau bukan Jokowi. Dari segi hukum begitu. Bahkan dari segi logika kalau saya bilang Pak Jokowi saya minta maaf, Pak Jokowi otaknya bisa bilang saudara Rocky bikin salah apa ke saya kan ngaco. Jadi orang-orang ini yang membuli saya itu nggak ngerti filosofi dasar dari kritisisme di dalam public policy kan. Kritik itu melekat pada siapapun yang akan terkena akibat dari kebijakan itu. Nah, saya merasa saya akan terkena. Karena sebagai warga negara saya merasa terancam oleh hegemoni Cina tuh. Kalau Cina kan Pak Jokowi serahkan Cina silahkan rancang IKN. Bagaimana ibu kota negara disuruh rancang oleh junior superpower. Kalau di asing masih mending. Ini dia potensial jadi superpower karena teori one road one belt dari Cina itu kan. Ya. Jadi saya berhak untuk mempersoalkan keamanan dari IKN dari segi diplomasi politik dan dari segi ekologi juga dari segi hak heritage dari masyarakat Dayak. Bang, juga ada pendapat bahwa Bang Rocky ini mengeluarkan statement yang memecah belah atau apa gitu ya terkait dengan IKN tadi yang bahkan katanya ini sebuah kebohongan yang Anda sampaikan soal Jokowi ke Cina untuk menjual IKN atau apapun itu bahasanya. Iya, bahasa lain dari orang yang nyari investor berarti menjual proyek. Ini kan dia jual kan. Dalam bentuk apa ya? Berutang di situ. Tetapi tetap prinsipnya Pak Jokowi menjual proyek ini tuh. Jadi kata menjual di situ betul-betul istilah bisnis aja kan.
Artinya sebenarnya harusnya nggak menjadi sesuatu yang negatif diterimanya begitu ya? Iya, karena dianggap menjual negara. Saya bilang enggak, itu penggalan negara kita yang jadi mankind heritage ini di tingkat dunia. Kan masyarakat dunia juga menyesalkan kenapa mesti merusak hutan, deforestasi. Itu yang juga harus kita terangkan. Waktu Pak Jokowi menjual atau sebut aja mencari investor, itu kan menjual ke Kanada. Kenapa nggak menggunakan kata-kata itu, mencari investor? Itu kurang kuat sebagai diskursus. Kan kita masih sebut itu menjual tuh. Kalau menjual kan emang konotasinya jadi negatif. Memang jadi negatif karena dia menjual pada Cina tuh, dan Cina itu lagi mengincar dominasi politik di Indo-Pasifik. Jadi kalau ada, saya mesti terangkan itu supaya orang tahu bahwa kita menyodorkan cek kosong pada sebuah negeri yang sedang berupaya menjadi superpower. Pretextnya ada tuh, presidennya ada tuh. Beberapa pelabuhan di Asia Tenggara kan diambil alih oleh Cina. Di Afrika juga begitu tuh, bahkan mata uang diganti mata uang Cina. Jadi saya mau cegah jangan sampai kita seolah-olah butuh investasi dari Cina, lalu kita sodorkan Cina lu urus semua ini nih, bahkan ambil 180 tahun tuh. Dan sekarang kalau saya terangkan lebih detail lagi tuh. 180 apa 160 ya? 160 tahun loh. Sekarang ada soal baru tuh. Undang-undang tentang IKN diajukan untuk direvisi di DPR. Mungkin dua minggu lalu udah masuk. Dan akan dijadikan prioritas tuh. Pertanyaan saya, kenapa mau direvisi? Kepentingan siapa? Apakah yang minta direvisi undang-undang IKN itu buruh? Tidak. Seluruh personal buruh nggak diterima. Berarti yang minta direvisi adalah investor untuk dapat keuntungan lebih. Kita bisa uraikan itu secara logis. Investor pasti menginginkan bukan sekedar hak guna usaha atau hak guna pakai segala macam yang 160 tahun. Dia ingin membeli. Kan itu udah pernah diucapkan oleh ya salah seorang dari kabinet bilang bahwa setahun lalu saya sudah baca itu bahwa investor ingin ada insentif lebih itu. Bukan sekedar pajak dibebasin, untuk hak hidup di Kalimantan 10 tahun nggak perlu dipersoalin, punya legalitas apa enggak. Jadi dijamin, dimanjakan oleh penguasa, oleh pemerintahan Pak Jokowi. Kemanjaan itu sekarang ditagih lebih jauh lagi itu. Investor ingin membeli hal yang nggak boleh, karena itu artinya akan jadi hak milik dari Cina, investor Cina dalam konteks ini kan. Jadi kita mesti hati-hati menganggap bahwa ucapan saya itu bukan ucapan bajingan tolol ansih, tetapi ada genealogi di situ, ada konteks politik, ada konteks analisis ekonomi, ada konteks hak generasi untuk menikmati Kalimantan yang hijau, ada konteks dunia bahkan yang sedang mempromosikan bahwa semua proyek itu harus ikut pada ketaatan perjanjian iklim di Eropa itu segala macam. Dan akhirnya mulai terlihat lagi bahwa Indonesia di dalam G20 di India kemarin itu menolak untuk mulai menghidupkan renewable energy kan. Jadi terlihat bahwa memang itu satu paket. Jadi saya bisa uraikan itu panjang lebar bahwa memang Omnibus Law itu merusak sistem ekonomi, merusak hak masyarakat adat, dan merusak masa depan generasi yang berhak atas Indonesia yang hijau. Tapi nanti pemerintah bilang, lihat dari atas Saudara Rocky, tutupan hijau kita makin banyak. Memang, tapi hijau lapangan golf beda dengan hijau hutan, itu masalahnya tuh. Hijau sawit itu monokultur, bukan itu yang dimaksud dengan reforestasi. Bang Rocky ngelihat kasus ini bergulir begitu besar, itu ada agenda terkait dengan statement tersebut nggak? Pasti, karena semua mereka yang sedang bersaing untuk ngintip kasus ini akan manfaatkan sebagai isu politik. Kan itu PDIP pasti yang punya kepentingan lebih awal tuh, karena PDIP yang satu-satunya melaporkan saya ke Bareskrim atau ke pihak kepolisian kan. Jadi apa sebetulnya ya upaya untuk regrouping politik atau regain aset politiknya tuh, atau suara paling enggak tuh. Jadi karena itu saya minta PDIP udah hentikan dong. Kan kader-kader PDIP menghalangi saya untuk berbicara di kampus tuh. Beberapa kampus ada kasusnya. Di mana aja Bang yang sudah dihalangin? Di Jogja bahkan dipimpin oleh ketua PDIP itu Jogja, yang juga anggota DPR. Kan ajaib, PDIP sebagai partai yang basisnya demokrasi menyebutnya, menghalangi kegiatan demokratis di kampus. Jadi PDIP nyari musuh dengan seluruh mahasiswa dong. Kalau begitu semua kegiatan saya akan dihalangi dengan modus yang sama itu. Kan itu dasarnya kan. Di partai nggak boleh ikut campur dalam urusan kampus. Kan ini urusan kampus. Masa partai halangi orang bicara? Lalu padahal dia udah ada forum untuk bicara di DPR. Kalau dia nggak suka saya bicara, bikin regulasi itu bahwa tidak boleh Rocky Gerung bicara tuh. Bikin aja kan, dia punya fraksi yang kuat. Jadi saya anggap begitu. Rumah saya juga disentuh dalam 3 hari ini tuh, di demo terus itu. Yang demo siapa Bang? Ya masyarakat yang akhirnya nggak ngerti itu, ini problemnya apa. Begitu diwawancara dia nggak tahu itu kasus apa ya. Mana ibu-ibu bawa anak-anak angkat-angkat poster tuh.
Dan terlihat di situ salah satu orang yang mendobrak pintu saya sampai rusak adalah kader PDIP. Karena dia memakai atribut PDIP itu kan jelas tuh akan ada di media tuh. Tapi Jadi, pakai atribut ya Bang ya. Maksudnya belum tentu tapi kan. mungkin aja, tetapi PDIP mesti klarifikasi kan ada wajahnya tuh betul apa enggak tuh. Dan itu yang menyebabkan saya berpikir bahwa peristiwa ini atau kasus Belly ini akan dipakai untuk cawe-cawe politik. Dan itu yang mau saya hentikan sebetulnya supaya perselisihan itu jangan masuk ke wilayah politik. Bang, tapi kasus ini juga masuk ke wilayah pribadi Bang Rocky nih. Misalnya Anda disebut-sebut katanya cuma sekolah S1. Betul nggak sih Bang? Ada seorang profesor, siapa namanya, Reynold Kasali itu ya. Dia bilang begitu, itu kan bukan profesor tuh. Saya bilang, Katanya Bang Rocky itu sebenarnya S1 katanya begitu. iya tapi saya ngajar sampai S3. Jadi persoalan pada UI, kenapa UI minta saya ngajar sampai S3 kan itu soalnya kan. Sementara Reynold Kasali menganggap bahwa nggak layak, loh periksa aja tuh. Karena saudara Reynold Kasali promosikan kemana-mana bahwa Rocky Gerung itu mengucapkan hal yang kasar karena dia jarang bercinta kan itu masalahnya tuh. Lalu saya bilang, masa profesor punya analis macam itu tuh. Nah mungkin atau saya anggap bahwa saudara Reynold Kasali itu salah minum jamu tuh. Dia minum jamu tolak angin, maksudnya dia minum jamu tolak gitu. Enggak, maksud saya gini, itu tadi bukan dari Bang Reynold ya yang saya dapat, tapi sebenarnya ada sebuah dialog lagi, terus ada yang menyatakan itu lagi. Oh dia sebutin itu. Oh iya, tapi bukan dia lah yang tadi saya. Enggak, itu saya dapat. Oh, tapi dia itu. Oke, dia yang oke. mempersoalkan nih. Ada Oke. dua yang dia persoalkan, satu lagi oposisi. Keprofesoran itu bukan sesuatu yang mewah buat saya. Itu saya nggak pernah ngaku profesor. Seluruh orang manggil saya profesor. Memang kebiasaan saya di kampus waktu saya mesti ngajar, saya dipanggil profesor. Tapi saya anggap itu ya bercandaan mahasiswa tuh, prof gitu. Tapi kemudian masuk ke publik, saya nggak pernah punya ijazah profesor, bahkan ijazah saya belajar lima fakultas, saya belajar di fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas hubungan internasional, fakultas filsafat. Dan saya hanya meluluskan diri di wilayah filsafat. Jadi kalau orang bilang Anda DO, enggak, saya nggak pernah DO, saya mendeokan fakultas-fakultas itu karena saya anggap saya udah tahu tuh. Jadi kalau dia persoalin, ya persoalin aja kan saya nggak ada problem. Bahkan saya nggak ambil gaji kok di situ, dia ambil gaji itu beda. Oh oke. Terus ini Bang, Bang Rocky sekarang posisinya tetap hanya akan minta maaf kalau memang Presiden Jokowi yang melaporkan atau bagaimana? Kalau bisa saya simpulin seperti itu nggak? Menurut logika hukum begitu, ketersinggungan pribadi itu adalah soal pribadi itu. Dan saya nggak ada soal pribadi dengan Pak Jokowi ansih sebagai individu kan. Kan bukan Pak Jokowi yang menjual IKN, bukan Pak Jokowi yang memalsukan Omnibus Law itu dengan mengubahnya jadi Perpu. Yang membuat itu adalah Presiden Republik Indonesia ke-7. Cari di Google namanya siapa, kan begitu. Dan saya terus terang ya, ketika akan berdialog dengan Bang Rocky hari ini, saya mikirnya Bang Rocky akan lebih kalem gitu. Ternyata enggak juga ya. Enggak mungkin itu artinya saya Lebih jadi hati-hati bicara gitu. Enggak akan. Kehati-hatian saya itu ada dalam logika saya, dalam argumentasi saya. Jadi kalau orang berharap saya berubah, itu artinya dia merubah DNA saya dan merubah sejarah saya. Itu juga palsu tuh. Itu tuntutan yang gak masuk akal tuh. Bahkan Tuhan akan menghalangi mereka yang ingin berubah saya. Bang Rocky, tapi gaya bicara Bang Rocky ini sebenarnya ini sedikit aja melihat ya. Bang Rocky itu gaya bicara seperti ini sejak kapan sih? Karena kan belakangan baru di periode Jokowi muncul Bang Rocky. Tapi sebelumnya apa dari dulu seperti ini? Zaman Pak Harto sama. Kalau diskusi di kampus saya lakukan itu. Apalagi zaman Pak SBY, saya tajam sekali di situ kan. Cuman orang nggak pernah tahu itu karena nggak ada WA group atau viral-viralan kan. Lihat aja YouTube itu saya bahkan pernah membuli Presiden Jokowi yang masih aktif pada waktu itu dengan pleonasme yang agak kasar. Tapi nggak ada tuh SBY yang laporin saya tuh. Padahal dia tahu itu saya arahkan ke dia tuh. Jadi nggak ada yang berubah tuh. Dari zaman dulu sebenarnya udah kayak gini, cuma talk show-nya mungkin pada zaman itu sedikit. Ya nggak setajam diskursus lah pada waktu itu. Oh ya, oke. Bang, terus sekarang ini Anda juga kan dilaporin. Ada berapa sih laporan yang sekarang udah Anda ketahui? 30-an ya? Ya 30-an tuh. Ya mungkin ini nambah 1, 2, 3 pasti setelah ini kan pasti nambah. Terus, setelah saya ngomong di diskursus makin nambah laporannya. Karena itu Rocky Goreng nggak bertobat. Iya karena yang nanya ke saya Yasmin, dan saya nggak perlu bertobat kalau pertanyaannya tajam. Oh, oke. Thank you. Tapi mudah-mudahan saya nggak ikut dilaporin karena wawancara Rocky Gerung dan ngorek-ngorek yang sebenarnya harusnya nggak usah dikorek gitu ya. Ya kan udah terbuka. Oh ya, oke. Bang, ya kan udah dilaporin 30 lebih ya, udah dilaporin 30-an. Terus dalilnya apa yang Anda ketahui? Karena kalau penghinaan presidennya nggak merasa terhina sehingga tidak melaporkan Anda. Terus yang lain apa yang sudah Anda ketahui? Anda dilaporkan katanya membuat keonaran atau ada gugatan perdata juga yang meminta Bang Rocky tidak berbicara lagi di media seumur hidup gitu oleh David Tobing dan sebagainya.
Saya merasa bahwa ada kesulitan Bareskrim untuk merumuskan deliknya apa sebetulnya. Karena ini delik akademis, saya terangkan itu. Kalau dibilang saya hoax, mana saya hoax? Bang Rocky ngomongnya tidak di ruang akademis, that's the problem. Iya, tetapi saya pakai argumen akademis. Saya bahas dengan metode akademis untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi menjual IKN. Saya bahas dengan metode akademis bahwa Pak Jokowi memutar-mutar cara supaya Omnibus Law itu tetap hadir. Kan semua itu kan kerangka berpikir akademis kan. Forumnya forum buruh yang tidak berdemonstrasi. Maka saya bantu mereka dengan dalil akademis itu. Supaya kalau ditanya wartawan kan buruh kan himpunan massa itu. Tetapi dia mesti dibekali dengan pandangan akademis supaya dia punya dalil untuk bertengkar dengan menterinya kan. Dan mereka tahu itu. Dan mereka anggap bahwa oke, terima kasih kita dapat poin itu, tapi gerakan buruh itu adalah gerakan yang secara organik ada di dalam setiap sistem demokrasi. Oke, lalu bagaimana dengan gugatan-gugatan lain misalnya? Dan Anda sendiri sekarang posisinya, tadi sebelum kita rekaman, kita sempat ngobrol ya, Bang Rocky bilang ini kayaknya bakalan berlanjut. So Anda udah yakin bahwa ini akan berlanjut? Pasti berlanjut karena political player belum puas kan. Kan ini soalnya satu peristiwa hukum yang di belakangnya variabel politiknya macam-macam kan. Jadi mereka mau nunggu itu sebetulnya tuh, dan itu akan menjadi tekanan pada Pak Sigit misalnya sebagai Kapolri. Kalau dia gagal mendudukkan kasus ini sebagai kasus hukum, itu mungkin dia akan dapat sanksi jabatan kan. Dan semua partai, terutama partai-partai yang berkuasa, mengincar posisi Kabar Eskrim lah atau bahkan Kapolri. Jadi ada preteks politik. Saya menduga itu dengan kuat. Saya lakukan semacam menduga sambil mengukur tuh guessing by estimation. Jadi kita boleh ukur itu tuh. Kenapa misalnya ada kesulitan? Kenapa misalnya kasus yang ada di Bareskrim tadinya bukan delik dipindahkan ke Polda, lalu jadi delik. Ternyata di Polda juga nggak bisa diatasi, itu pindahin lagi ke Bareskrim tuh. Lalu Bareskrim harusnya bilang ini bukan delik aduan tapi kami proses, kami lagi carikan delik yang lain. Delik apa? Itu dari mana info itu? Ya itu kan yang saya simpulkan tadi, mestinya Bareskrim bilang kan kami udah tolak. Sekarang kita hubungkan tuh, Pak Mahfud bilang ya memang bukan delik aduan Presiden tolak, tetapi kan Pak Rocky, Saudara Rocky Gerung masih bisa kena delik yang lain kan. Jadi Mahfud juga ngomporin. itu analisis saya tuh, hipotesis saya begitu. Nanti saya terangkan kenapa itu bisa saya simpulkan begitu. Demikian juga Pak Terangkan Muldoko. kenapa bisa itu begitu. Ya pasti ada suasana lain di dalam politik yang dibaca secara agak taktis oleh Mahfud MD. Jadi Bang Rocky ngelihat ini ya akhirnya ini ujung-ujungnya akan ke politik juga. Yes. Demikian juga Pak Muldoko. Ada urusan apa Pak Muldoko? Tiba-tiba saya akan gugat. Loh Pak Muldoko tuh relawan apa bukan tuh? Bahkan dia tambahkan saya akan pasang badan. Muldoko itu kepala staf kepresidenan. Berarti dia nguping pada presiden. Presiden bilang pasang badan aja tuh. Kan mestinya kalau Muldoko taat pada aturan. Presiden udah bilang ini soal kecil. Hentikan itu. Atau presiden bilang ini soal kecil tetapi yang besar digede-gedein ya. Kan kita mesti duga begitu kan. Secara hermeneutis kita mesti duga begitu. Kenapa nekat betul Pak Muldoko pasang badan kan. Itu kan gak sopan sebetulnya kan. Dia pejabat publik. Gak ada urusan dengan saya tapi dia pasang badan atas nama kehormatan presiden. Loh kehormatan presiden itu tidak lagi dilindungi undang-undang. Lain di zaman dulu bahwa kehormatan presiden dilindungi undang-undang. Sekarang gak dilindungi itu. Bahkan KUHP yang baru delik penghinaan pada presiden tetap itu harus dilaporkan oleh yang bersangkutan. Jadi kita mencurigai Mahfud MD dan Muldoko itu nggak paham juga tentang hak warga negara untuk memberi kritik. Kan ajaib dia punya kekuasaan tapi dia melawan rakyat kan. Mestinya rakyat yang mempersoalkan mereka, bukan mereka yang mempersoalkan kita. Kan ya intinya sih mungkin kayak gitu tadi Bang, seperti yang saya katakan, Anda berstatement secara akademis tapi bukan di ruang akademis gitu. Ruang akademis itu gini nih. Dulu ruang akademis itu adalah kelas. Oke, sekarang dengan ada sosial media, semua platform yang di dalamnya ada argumentasi akademis adalah ruang akademis. Jadi kalau saya ngajar online bukan di ruang akademis, nggak bisa tuh. Kampus sekarang itu bukan lagi dinding, tetapi lalu lintas pikiran. Jadi buruh juga berhak untuk dapat ruang akademis yang tidak dia peroleh karena dia nggak bisa bayar SPP, dia mesti kerja. Nah kita sebagai intellectual public atau saya menempatkan diri sebagai intellectual public tuh, dan orang bilang apa hak Anda mengucapkan hal akademis? Hak saya untuk membekali buruh dengan konsep-konsep akademis itu. Itu dasarnya. Dan terus kalau tadi Bang Rocky bilang oke, saya sedikit ke yang lain nanti diedit aja.
Sekarang Bang Rocky yang mendampingi Anda sebagai kuasa hukum siapa? Nah, teman-teman dari LBH pasti itu tanpa saya minta pun orang udah tahu ini kasus yang punya implikasi pada kebebasan berpendapat, berarti ada masalah demokrasi, hak asasi manusia, ada implikasi pada pemetaan politik, pada persaingan politik elit di belakang kasus saya itu. Maka yang paling tepat ya teman-teman dari LBH tuh yang ya udah biasa lah teman-teman saya juga tuh Haris Asrar, Asfinawati, ya hal yang biasa menghadapi kasus macam ini. Ya. Lalu Bang Rocky sendiri setelah ini apa yang akan dilakukan? Nah itu tadi saya ngebayangin seorang Rocky Gerung ketika saya wawancara nggak begini tonnya gitu. Ternyata sama aja ya. Pasti kalau kan nggak mungkin watak orang itu kecuali dia dibujuk oleh kekuasaan mengubah. Banyak betul kritisi yang akhirnya tenggelam karena bujukan materi dan saya merasa saya nggak memerlukan materi. Hal yang berhubungan dengan transaksi uang itu enggak. Saya mau ada transaksi pikiran dan demi itu saya tidak akan mengubah posisi-posisi dalil saya. Yasmin. Ya. Bang, saya tuh terus terang ketika pertama kali nonton Rocky Gerung di salah satu stasiun TV itu saya kaget. Anda tuh gampang banget ngomong dungu, terus yang lain-lain lagi nggak pakai akal sehat, politik akal sehat dan sebagainya. Sebenarnya yang bikin Anda berani seperti itu, Bang Rocky, apa sih Bang? Gitu maksudnya apa sih? Ada yang bilang Rocky Gerung tuh backingannya siapa sih gitu? Apalagi tapi kalau ngeliat kasus kayak gini, siapa yang backing Rocky Gerung gitu? Iya justru itu kan saya mengambil tradisi demokrasi bahwa kita mesti ucapkan secara jujur. Dan kalau jangan pakai kata dungu, kata dungu itu ada padanan dari kata pinter. Dungu hanya ada ketika ada pinter, demikian sebaliknya. Kan bisa ngomong gak pinter Bang? Bisa saya ngomong gak pinter, bahkan saya bisa ngomong, ya ini pendapat Anda itu kurang tepat. Ya kurang tepat, artinya gagal untuk mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan logik. Dan kegagalan logik itu adalah falasius. Lalu saya terangkan panjang lebar. Kan itu panjang. Mending saya bilang dungu. Jadi lebih simpel kan orang. Oh dungu nanti. Tapi saya selalu terangkan tuh. Dungu artinya your mode of reasoning. Cara Anda bernalar itu dungu atau falasius. Tapi kan nanti di Google lagi kan. Banyak orang yang berdebat dengan saya. Apa sih? Ya Google aja kalau lu gak bisa Google. Lu sok pinter. Ya memang gue tahu. Jadi ngapain disembunyikan kan masalah itu. Jadi di belakang problem ini ada feodalisme tuh yang seolah-olah ya orang mesti sopan. Ya sopan itu pada orang tua. Sopan itu pada orang yang kita punya berutang moral tuh. Jadi bukan pada pejabat publik dan itu yang terjadi kan. Sekarang mulai dibuat semacam diskursus yang buruk. Bahwa Presiden Jokowi itu bagaimanapun adalah bapak kita tuh. Loh bagaimana presiden jadi bapak? Jadi bapak artinya orang yang nggak boleh salah. Bapak saya atau Ibu Yasmin. Kalau dia berbuat salah tetap dia bapak orang tua kami, itu nggak bisa diganti. Presiden setiap 5 tahun diganti. Jadi nggak boleh ada terminologi bapak yang seolah-olah itu fungsi antropologis itu atau fungsi psikologis itu nggak bisa dong. Presiden itu adalah orang yang dipilih untuk menerima kritik publik karena dia adalah figur publik. Dia bahkan ada lembaga tuh. Apa presiden punya martabat? Tidak ada martabat presiden. Lalu orang kaget, kok nggak ada martabat? Ya dia itu lembaga. Martabat itu hanya melekat pada diri pribadi itu. Karena itu disebut human dignity. Mengatakan dignity nggak mungkin tanpa human. Mengatakan human nggak mungkin tanpa dignity. Di human dignity martabat manusia tuh. Bukan martabat presiden. Karena itu undang-undang udah melarang presiden itu punya martabat seperti manusia individual. Yang punya martabat itu adalah raja. Raja Belanda, Ratu Belanda punya martabat. Karena itu kalau dikritik ratunya, maka kena juga dia sebagai manusianya. Kritik manusianya kena juga dia sebagai kepala negara atau raja atau ratu kan. Itu kan udah dihilangkan. Di dalam republik, res publica itu berbeda dengan res privata. Jadi dipisahkan. Yang punya martabat mereka yang bekerja atau beroperasi atau berkegiatan di bidang res privata. Jadi itu soal personal. Kan itu intinya kan. Jadi hal-hal yang fundamental ini yang orang nggak bisa bedain tuh. Bahwa dalam sistem kerajaan menghina raja itu artinya menghina pribadi raja. Di dalam sistem demokrasi menghina presiden itu yang menghina dia sebagai kebijakan sebagai petugas publik. Dia nggak boleh merasa terhina. Pribadi, ya. Pribadi dia tahu bahwa dia akan dihajar habis-habisan itu. Jadi kenapa dia mesti melapor? Dan Pak Jokowi mengerti itu karena itu dia nggak melapor. Tapi orang menuntut minta maaf pada siapa? Itu poinnya. Nah itu yang saya sebut tadi. Nanti kalau kesulitan teman-teman polisi merumuskan deliknya bagaimana? Ya kan dibuat ada lagi mungkin seperti yang gugatan perdata PMH perbuatan melawan hukum. Iya, perbuatan melawan hukum itu kan dalam ilmu hukum apapun bisa dimasukkan dalam pasal itu kan. Orang gatal-gatal ketombe terbang masuk ke mie bakso seseorang itu perbuatan melawan hukum tuh. Padahal itu angin yang terbangin kan. Tetapi yang konyol ya saya baca itu bahwa saya diminta keputusan supaya jangan bicara seumur hidup tuh. Ini mungkin ini pembicaraan saya terakhir nih sebelum keputusan itu muncul di diskursus.
Kan itu juga dia nggak paham bahwa manusia itu disebut manusia karena manusia adalah apa istilahnya itu, language using animal. Manusia adalah binatang yang memakai bahasa itu. Jadi kalau dihentikan kemampuan dia berbahasa, dia berubah menjadi non-human itu. Jadi orang yang melaporkan nggak ngerti taksonomi biologi bahkan itu, apalagi fungsi bicara sebagai hak warga negara kan. Tapi udah saya anggap ini sebagai ujian bagi kita untuk paham bahwa Indonesia belum tiba pada kematangan intelektual di dalam memahami demokrasi itu. Itu intinya itu akhirnya. Hikmahnya itu. Hikmahnya di situ. Tapi kalau Bang Rocky saat ini melihat diri Bang Rocky saat ini dengan sebelumnya itu masih sama nggak? Atau menggambarkan seorang Rocky Gerung pada saat ini? Apa? Ya nggak ada yang berubah. Kan selama seminggu ini orang ingin saya minta maaf secara tertulis, bahkan saya bilang enggak. Kan mesti ada yang tertulis. Ya saya uraian saya itu kalau kalian rubah di dalam teks sama, nggak ada titik koma pun saya pastikan nggak berubah. Jadi Bang Rocky itu nggak akan minta maaf? Nggak akan. Karena yang meminta untuk minta maaf itu bukan orang yang seharusnya dimintain maaf. Iya, dia bukan subjek yang terkena ucapan saya tuh. Yang terkena justru mereka yang fanatik, dan itu yang harus saya terangkan. Fanatisme itu hanya ada di dalam kegiatan privat. Anda boleh fanatik pada seseorang, tapi dalam urusan publik nggak boleh ada fanatik dong. Karena apa? Karena dia akan dirotasi kepemimpinannya. Begitu Pak Jokowi selesai, ya udah fanatismenya bisa hilang kan. Nah mereka yang masih fanatis, ya udah silakan aja. Tapi jangan bawa fanatisme itu seolah-olah Pak Jokowi masih mau jadi presiden 3-4 seumur hidup. Kan fanatisme diterbitkan untuk membela seseorang supaya dia terus-menerus hadir. Eksistensinya sebagai pejabat publik kan itu kan buruk kan. Demokrasi itu adalah rotasi kepemimpinan. Suksesi itu adalah percepatan penggantian leader. Dan itu intinya. Tetapi saya mengerti bahwa tadi saya terangkan tadi, kita belum sampai pada pletora itu, pada tahap itu, pada level playing field untuk pahami bahwa demokrasi adalah kesetaraan argumen. Di dalam kesetaraan argumen dua hal harus dihindari, fanatisme dan feodalisme. Berarti ini ada hubungannya dengan dinasti politik ya? Iya, dinasti politik itu akhirnya relawan Pak Jokowi pun akhirnya berpikir sebagai dinasti politik. Padahal relawan Pak Jokowi adalah relawan untuk menjadikan Pak Jokowi presiden. Setelah jadi presiden ya udah selesai, apalagi setelah berhenti jadi presiden. Tetapi sekali lagi psikologi itu terbawa tuh. Kenapa terbawa? Karena nggak ada tradisi bertengkar secara argumentatif. Dan itu catatan buruk bagi kepemimpinan Pak Jokowi. Nanti kasus ini dipantau oleh pemerintah HAM, Indonesia pasti turun lagi posisi dia, bahwa Indonesia indeks demokrasinya pasti memburuk karena mempersoalkan hak rakyat untuk mengkritik pemerintah. Tapi nanti ini kan timur, iya timur, tetapi kita memilih peralatan demokrasi yang adalah barat, maka pakai kritik ala barat itu kan, begitu aja dalilnya. Tapi Bang Rocky sempat nyebut-nyebut Gibran tuh kenapa ya? Maksud saya berteman dengan Gibran, tapi saya seperti itu kan kurang lebih. Pernah saya bilang, bahkan Gibran anak presiden datang ke rumah saya minta dikritik, tanya aja sama Gibran tuh. Maka dia menganggap saya teman berpikir dia. Lalu saya bilang oke, lihat aja anak presiden pun minta dikritik gitu. Kan itu ada lalu Gibran posting fotonya, lalu oh terima kasih segala macam, lalu Gibran dibully tuh. Nah itu yang saya bilang ya kasihan juga tuh saya bilang tuh si Gibran, mungkin saya bilang tuh anak, karena saya anggap ya dia datang ke saya dan merasa junior mau belajar kan Gibran datang ke tempat saya untuk belajar, dan saya dorong dia supaya punya diskursus anak muda kan gampang. Tapi kemudian ya biasa dibully, itu teman kamu tuh yang kamu datangi itu mulutnya kasar segala macam. Lalu mungkin ada komentar dari Gibran. Jadi konteksnya itu bukan saya minta maaf pada keluarga Presiden Jokowi, enggak. Ya, Bang, ini mungkin terakhir. Oke. Bang Rocky hari-hari gini ada di mana? Di beberapa podcast. Nggak ada di rumah kan tapi ada di sebuah tempat. Iya, saya. Ya karena rumahnya di demo. Iya kan masih di demo tuh, dan nggak mungkin saya pulang ke Sentul, udah 3 hari saya nggak bisa pulang di situ, atau ada 4-5 hari karena ada isu akan di demo terus kan nanti itu jadi problem lagi tuh, bahwa kan terakhir ada masyarakat yang merasa terganggu oleh demonstrasi di rumah saya. Kan nggak boleh demo rumah orang, itu kan dilarang kan. Demo itu ya di ruang publik dalam bentuk ini merusak properti saya kan. Lalu tetangga-tetangga saya mulai merasa terusik tuh. Kok ini orang-orang nggak mereka kenal, maka mereka berupaya untuk menghadang. Tapi saya udah pesan jangan. Kalau itu terjadi maka akan ada delik lain tuh, bahwa terjadi kerusuhan akibat saya tuh. Jadi saya bilang udah tahan diri aja tuh. Toh udah masuk laporan itu ke Polri. Juga demikian juga di daerah-daerah. Saya kira di daerah lebih mudah mengerti bahwa oke, udah diambil alih oleh polisi. Maka mestinya saya nggak lagi merasa bukan terancam sebetulnya, merasa nggak enak kalau harus berhadapan dengan masyarakat luas. Kan banyak orang yang Pak Rocky udah biasa di kita pro, ya udah pro dan kontra itu justru yang
harus kita hindari sekarang, atau kita alihkan pro kontra itu menjadi pro kontra tadi akademis. Bikin aja tulisan-tulisan kan. Masa pro kontra dengan gelar kekuatan sama dengan yang melaporkan saya, mereka akan gelar kekuatan besok tanggal 10 untuk menghalangi buruh. Lalu bagaimana? Buruh itu punya desain untuk demo, hak buruh untuk berdemo. Nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Iya, kenapa mau dihalangi itu buruh? Nanti kami turunin 10.000 kader PDIP. Ngapain? Lalu berkelahi di situ. Di dalam buruh juga ada kader PDIP pasti kan. Jadi ini orang-orang yang akibat kekurangan kapasitas berpikir itu atau kekurangan pengetahuan. Mudahnya begitu. Saya nggak edit loh kalimat saya itu. Karena memang itu faktanya. Kalau dia mengerti tentang demokrasi, prime ideas of democracy, pasti dia mengerti bahwa dia nggak boleh halangi buruh itu. Karena justru buruh itu, jadi implikasi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah hak buruh untuk menuntut keadilan bagi mereka. Di mana dia tuntut, dia bisa tuntut dalam regulasi, tapi regulasinya justru memberatkan dia, itu Omnibus Law, maka dia demonstrasi itu. Dan undang-undang pertama reformasi setelah periode Pak Harto adalah hak berdemokrasi itu hanya melaporkan, bukan minta izin. Gak ada orang minta izin untuk berdemonstrasi. Laporin aja, kami akan demonstrasi. Karena itu Bukannya harus ada izin dari tidak aparat? nggak ada. Itu udah Info hilang. aja ya? Iya, info aja. Nanti aparat akan lihat bahaya apa nggak bahaya. Kalau minta izin itu artinya hak dia itu bukan pada dia. Demonstrasi itu adalah hak. Dia nggak boleh minta izin tuh. Ya. Masih belum mau selesai nih. Oke. Soalnya seru. Tapi perasaannya Bang Rocky hari ini tetap sama ya. Ini mau ngorek-ngorek dari tadi tetap sama aja gitu. Nggak mau ngomong yang lain. Nggak ada. Saya sama sekali menganggap ada kekonyolan di dalam cara kita berpolitik. Itu aja perasaan saya. Tapi saya maafkan kekonyolan itu karena tadi ada proses panjang untuk membentuk demokrasi kita tuh. Yang dasarnya adalah perselisihan pendapat. Jadi harus dibiasakan perselisihan pendapat. Tapi Anda pakai istilah kasar segala macam. Oke, kalau begitu mulai besok saya akan tanya pada para relawan Pak Jokowi, kalau saya pakai istilah ini boleh nggak? Itu artinya otonomi saya hilang. Iya, tapi jangan 100%. Oke, 80%. Lama-lama 80% itu dianggap sebagai kurang ajar. Turunin 60%. Lama-lama 0%. Kan kita nggak boleh layani keinginan-keinginan konyol semacam itu kan. Kita cuma pakai prinsip, kalau saya berbuat salah silahkan lapor ke polisi kan. Jangan tegur saya seolah-olah mereka punya standar tentang moral orang, tentang diksi orang tuh. Oke, saya nggak akan ucapkan itu dalam bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Latin misalnya. Lalu sosok Latin itu cari Google dong. Kalau saya terangkan bajingan itu dalam bahasa Latin, ya udah nggak usah ngamuk-ngamuk kan. Saya bilang bastard. Kok? Oh, dia nggak bilang bajingan. Tapi kan kejujuran itu justru menunjukkan watak Anda apa gitu. Mau manipulasi. Saya jujur mengatakan bahwa sifat saya adalah memberi kritik. Watak saya memberi kritik tanpa saya mengedit kalimat itu tuh. Edit dong, ini publik. Ngapain Anda yang nentuin saya mengedit? Kalau Anda ingin saya edit, lakukan sepenuhnya tuh. Edit juga bahasa tubuh Pak Muldoko. Edit juga bahasa tubuh Pak Mahfud yang mendua kan gampang kan. Jadi poin saya biarkan manusia itu bertumbuh berdasarkan wataknya tuh. Itu yang disebut dalam filsafat Aristoteles. Setiap manusia punya virtu. Dia memilih dan dia bertanggung jawab tuh. Jangan pilihan dia itu diajukan orang lain lalu tanggung jawab di dia. Lalu dia dipilihkan, maka dia nggak perlu bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab terhadap poin karakter dan ucapan saya kan. Itu dasarnya tuh. Jadi artinya ke depan ya siap aja melaksanakan atau menjalani kalau ada nantinya di proses hukum begitu. Mereka mungkin nggak siap. Karena ada konsekuensinya tuh. Saya akan terangkan di pengadilan tentang semua hal yang saya anggap Presiden Jokowi tidak menjalankan konstitusi. Terutama mencerdaskan kehidupan bangsa karena IQ nasional kita drop terus dan memelihara fakir miskin. Apakah siap? Boleh. Oke. Ya, terima kasih Bang Rocky. Oke, Yasmin. Dan Saya diskursus. berharap masalahnya Bang Rocky bisa cepat selesai. Terima kasih sudah hadir di Open Minded di Diskursus.net. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bang. Oke, saya berharap mereka yang dengar open minded, mindnya juga terbuka supaya nggak picik gitu. Oke, thank you. Ya.